Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan sebuah review buku, yakni yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Judul buku yang akan saya bawakan pada kali ini yakni Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Soo-hyang, seorang penulis dari asal Korea Selatan yang merupakan salah satu komunikator asal Korea. Ya, buku ini merupakan salah satu karya pengembangan diri yang sangat populer karena isinya yang sangat ringan, namun dalam, penuh dengan tips praktis dan aplikatif untuk kehidupan sosial kita. Lalu, mengapa buku ini sangat penting untuk kita baca? Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa berbicara itu adalah hal yang alami. Semua orang bisa berbicara, namun kenyataannya tidak semua orang dapat berbicara dengan baik. Banyak konflik, kesalahpahaman, bahkan retaknya hubungan karena isi pembicaraan bukan karena cara penyampaiannya. Buku ini hadir sebagai buku panduan memperbaiki cara kita berkomunikasi agar lebih sopan, menarik, dan lebih efektif. Penulis ini membuktikan bahwa berbicara bukan hanya perkara teknik, melainkan juga soal rasa dan seni. Itulah mengapa judul ini sangat cocok dinamakan Bicara Itu Ada Seninya. Lalu, penulis tentang Oh Soo-hyang adalah seorang praktisi komunikator atau komunikasi dan konsultan hubungan sosial di Korea Selatan. Ia memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pelatih dalam bidang public speaking, komunikasi interpersonal, dan manajemen emosi. Buku ini lahir dari pengalamannya mendampingi banyak orang-orang baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dunia kerja. Isi dari struktur buku. Buku ini terdiri dari 4 bagian utama yang setiap bagiannya membahas tentang cara bicara dalam konteks yang berbeda. Saya akan menjelaskannya tiap-tiap bagian secara ringkas namun padat. Bagian 1, bicara yang membuat lawan bicara itu nyaman. Di bagian awal ini penulis mengajak kita untuk menyadari bahwa pentingnya kenyamanan lawan bicara. Salah satu prinsip utamanya ialah berbicara bukan hanya untuk membuat diri sendiri terdengar hebat, tapi untuk membuat orang lain merasa berharga. Beberapa tips praktis yang diberikan oleh Oh Soo-hyang yakni antara lain, dengarkan lebih dulu sebelum berbicara. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Hindari terlalu banyak menyela dengan ceritanya sendiri. Lalu, gunakan ekspresi dengan wajah yang terbuka, tersenyum, dan ramah. Ya, penulis juga menekankan bahwa mendengarkan bagian adalah seni berbicara. Bagian kedua, berbicara dengan elegan tanpa menyakiti. Seringkali kita merasa sudah berbicara dengan jujur, tetapi lawan bicara merasa tersinggung. Mengapa? Karena kita tidak peka terhadap perasaan orang lain. Dalam bagian ini, penulis mengajarkan cara menyampaikan kritik dengan halus, menghindari kata-kata tajam atau merendahkan. Lalu, menjaga intonasi suara agar tidak terdengar marah ataupun sarkastik. Contohnya seperti saat ingin menegur teman yang sering terlambat, jangan langsung berkata, "Kamu tuh gak pernah tepat waktu," tapi cobalah dengan kalimat yang seperti ini. "Aku tahu kamu sibuk, tapi kalau kita mulai tepat waktu, mungkin semuanya akan berjalan dengan lancar." Seni berbicara elegan seperti ini membuat kita jujur, tapi tetap menjaga hati orang lain. Bagian ketiga yakni berbicara, kata yang baik bisa mempererat hubungan, tapi kata-kata kasar yang bisa merusaknya seketika. Beberapa hal yang dibahas pada bagian ini ialah pentingnya mengungkapkan rasa terima kasih walau untuk hal kecil, dengan mengucapkan kekuatan kata tanda kutip maaf untuk menyembuhkan luka batin. Cara penyampaiannya atau cara menyampaikan empati saat seseorang mengalami sedang kesulitan.
Penulis atau Ohsuh yang sendiri itu yang yakni mengajak kita untuk tidak pelit dalam menyampaikan pujian, dukungan, dan kasih sayang. Karena seringkali kata-kata positif yang kita tahan justru sangat dibutuhkan oleh orang lain. Lalu pada bagian 4, berbicara yakni atau yang mengekan dan berpengaruh. Ini adalah bagian yang membahas komunikasi di ruang publik dan profesional, seperti saat presentasi, rapat, atau memimpin tim. Beberapa teknik penting yang akan dijelaskan yakni ialah gunakan kalimat pembuka yang sangat menarik perhatian. Susun isi pembicaraan dengan logika yang jelas seperti pembukaan, isi, dan penutup. Perkuat pesan dengan bahasa tubuh dan kontak mata. Jangan hanya fokus pada isi, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Namun penulis sendiri atau Ohsuh yang juga mengingatkan kepada kita, jangan berusaha terlalu keras untuk terlihat pintar ataupun juga sempurna. Justru kesan yang tulus, jujur, dan bersahabat jauh lebih berpengaruh. Lalu kekuatan dan keunggulan buku ini. Lalu dan kenapa alasan ini sangat layak dibaca? Bahasanya sangat ringan dan tidak menggurui. Buku ini juga ditulis dengan gaya yang sangat mengalir dan mudah dipahami, seperti sedang mendengarkan nasihat dari teman. Contohnya seperti konkret dan aplikatif. Penulis menyertakan banyak situasi kehidupan nyata yang sering kita alami. Mengajak pembaca refleksi, tidak hanya mengajari teknik, buku ini juga mendorong kita mengevaluasi cara bicara kita selama ini. Tidak hanya pada fokus apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana dan kapan kita akan mengkatakannya. Lalu kekurangan buku dalam karya Ohsuh yang yakni meskipun bagus, ada beberapa hal yang bisa dianggap kekurangan, yakni kontekstual budaya Korea. Beberapa contoh kasus ini terlalu mengakar pada budaya Korea, sehingga kadang terasa kurang relevan dan dengan kultur Indonesia. Kurang membahas komunikasi digital. Di era sekarang kita banyak berkomunikasi lewat teks, chat, atau media sosial. Namun bagian ini kurang mendapatkan perhatian di buku. Namun beberapa kekurangan tersebut yang di atas yakni bisa dimaklumi dengan dan tidak mengurangi nilai dari buku ini. Lalu pelajaran penting dari buku ini yakni dari seluruh buku isi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Berbicaralah atau berbicara adalah seni yang dipelajari dan dilatih. Kita semua bisa menjadi komunikator yang lebih baik. Ucapan yang baik bisa mengubah suasana hati, bahkan menyembuhkan luka. Komunikasi bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling peduli. Berani bicara itu penting, tapi berani mendengarkan itu lebih penting. Lalu sebagai penutup, saya ingin merekomendasikan buku yang saya bawakan, yakni buku itu ada seninya. Kepada siapa saja yang di luar sana, baik pelajar, mahasiswa, guru, pemimpin organisasi, maupun siapapun yang ingin memiliki hubungan sosialnya. Karena di dunia yang sibuk ini, kemampuan berbicara dengan baik adalah perkuat pesan dengan bahasa tubuh dan kontak mata. Jangan hanya fokus pada isi, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Namun penulis sendiri atau Ohsuh yang juga mengingatkan kepada kita, jangan berusaha terlalu keras untuk terlihat pintar ataupun juga sempurna. Justru kesan yang tulus, jujur, dan bersahabat jauh lebih berpengaruh. Lalu kekuatan dan keunggulan buku ini. Lalu dan kenapa alasan ini sangat layak dibaca? Bahasanya sangat ringan dan tidak menggurui. Buku ini juga ditulis dengan gaya yang sangat mengalir dan mudah dipahami, seperti sedang mendengarkan nasihat dari teman. Contohnya seperti konkret dan aplikatif. Penulis menyertakan banyak situasi kehidupan nyata yang sering kita alami. Mengajak pembaca refleksi, tidak hanya mengajari teknik, buku ini juga mendorong kita mengevaluasi cara bicara kita selama ini.
tidak hanya pada fokus apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana dan kapan kita akan mengkatakannya. Lalu kekurangan buku dalam karya Al Suhyang yakni meskipun bagus, ada beberapa hal yang bisa dianggap kekurangan, yakni kontekstual budaya Korea. Beberapa contoh kasus ini terlalu mengakar pada budaya Korea sehingga kadang terasa kurang relevan dan dengan kultur Indonesia. Kurang membahas komunikasi digital. Di era sekarang kita banyak berkomunikasi lewat teks, chat, atau media sosial. Namun bagian ini kurang mendapatkan perhatian di buku. Namun beberapa kekurangan tersebut yang di atas yakni bisa dimaklumi dengan dan tidak mengurangi nilai dari buku ini. Lalu pelajaran penting dari buku ini yakni dari seluruh buku isi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Berbicaralah atau berbicara adalah seni yang dipelajari dan dilatih. Kita semua bisa menjadi komunikator yang lebih baik. Ucapan yang baik bisa mengubah suasana hati, bahkan menyembuhkan luka. Komunikasi bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling peduli. Berani bicara itu penting, tapi berani mendengarkan itu lebih penting. Lalu sebagai penutup, saya ingin merekomendasikan buku yang saya bawakan, yakni buku itu ada seninya. Kepada siapa saja yang di luar sana, baik pelajar, mahasiswa, guru, pemimpin organisasi, maupun siapapun yang ingin memiliki hubungan sosialnya. Karena di dunia yang sibuk ini, kemampuan berbicara dengan baik adalah salah satu keterampilan hidup yang sangat penting. Jadi kita bisa menguasai seni berbicara, kita bisa lebih percaya kepada orang lain, menjadi pendengar yang lebih baik, lalu menghindari konflik yang tidak perlu. Lalu dan tentunya bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan hangat dan juga serta harmonis. Akhir kata, mari kita renungkan satu kalimat dari buku ini, yakni bukan banyaknya kata yang menentukan kedalaman komunikasi, tetapi ketulusan dan kepekaan di dalamnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga review ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan dan serta dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dan dapat lebih ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.